Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis aspek kelayakan usaha agribisnis dengan studi kasus pemanfaatan limbah pertanian sebagai pupuk organik cair atau POC di Desa Dutuhe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Kami kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Safira Aisyah Ramadhani dengan NPM akhir 014 dan ada Marsha Fauzia dengan NPM akhir 054. Ada Aulia Sabita dengan NPM akhir 08, ada Muhammad Fikri dengan NPM akhir 03, dan ada Fadila Jauhar dengan NPM akhir 030. Produk yang kita bawakan adalah produksi pupuk organik cair atau POC. Ini didasarkan pada pemanfaatan limbah pertanian yang dilakukan di Desa Dutuhe Barat, Bone Bolango. Pembuatan pupuk organik cair ini dengan memanfaatkan limbah pertanian yakni sabut kelapa, air kelapa, batang pisang, tumbuhan babadotan, dan daun serai, serta penambahan bioaktivator efektif mikroorganisme atau EM4, gula putih dan gula merah. Bahan alam melimpah di Desa Dutuhe Barat sebagai salah satu alternatif yang bisa diterapkan dan dikembangkan untuk mengembalikan kesuburan tanah, serta meningkatkan produktivitas komoditas tanaman padi, jagung, cabai, dan jahe merah. Jadi, aspek yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, target pasar dari POC ini adalah petani yang berada di Desa Dutuhe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Yang kedua, yaitu petani yang mengalami masalah produktivitas rendah. Dan yang ketiga adalah petani yang ingin mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, selanjutnya ada strategi diferensiasi produk. Nah, dengan menggunakan bahan baku dengan memanfaatkan limbah pertanian yang ada di Desa Dutuhe Barat, yaitu sabut kelapa, batang pisang, air kelapa, babadotan, dan daun serai. Yang kedua, pupuk organik yang dapat mengembalikan kesuburan tanah. Dan yang ketiga, memiliki biaya produksi yang rendah. Yang ketiga, ada data tren produk pupuk organik. Nah, untuk produksi pupuk organik ini mengalami peningkatan dari 2019 ke 2020, tetapi dari 2020 ke 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Dan untuk konsumsi pupuk di Indonesia itu khususnya pupuk organik itu mengalami kenaikan dari 2017 ke 2019, tetapi mengalami penurunan dari 2019 ke 2022. Nah, rata konsumsi pupuk sepanjang 2017 sampai 2022 itu sebesar 10,9 juta ton per tahun yang didominasi dengan pupuk kimia. Rata konsumsi pupuk organik hanya 606.000 ton per tahun atau 5,5% dari total konsumsi. Nah, angka tersebut itu masih jauh dari rata-rata produksi sebesar 1,3 juta ton per tahun atau bahkan cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan produksi. Yang pertama itu kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku ini bersumber utama dari limbah organik dan bahan tambahan. Yang pertama itu ada bahan organik utamanya yaitu sabut kelapa, air kelapa, batang pisang, tumbuhan babadotan, dan daun serai yang berfungsi sebagai sumber nutrisi makro dan mikro, misalnya kalium, kalsium, fosfor, dan lain-lain bagi tanaman, dan sebagai sumber karbon untuk mikroba. Yang kedua itu bahan bioaktivatornya yaitu EM4 atau efektif mikroorganisme, berfungsi sebagai kultur mikroba pengurai yang mempercepat proses dekomposisi dan fermentasi bahan organik. Dan yang terakhir itu bahan tambahannya ada gula putih dan gula merah yang berfungsi sebagai sumber energi atau makanan bagi mikroba EM4 agar tetap aktif dan berkembang biak selama proses fermentasi. Selanjutnya ada alat yang digunakan. Yang pertama itu ada wadah fermentasinya berupa ember, tangki plastik atau drum yang dapat ditutup rapat. Yang kedua itu peralatan persiapannya ada golok atau alat pecacah untuk memotong bahan baku seperti batang pisang dan sabut kelapa. Yang ketiga itu peralatan pengaduk. Batang pengaduknya berupa kayu atau bambu. Dan yang terakhir peralatan pengukuran yaitu gayung atau gelas ukur untuk EM4, gula, dan air. Selanjutnya, skema proses produksinya yaitu teknologi yang digunakan adalah fermentasi anaerob sederhana dengan bantuan mikroorganisme efektif yaitu EM4. Metode ini dikenal efisien dan berbiaya rendah, sangat sesuai untuk skala usaha kecil atau kelompok tani.
Yang pertama itu tahapan produksinya, persiapan bahan, pengumpulan dan pencacahan bahan baku limbah pertanian, misalnya serabut kelapa, batang pisang, tumbuhan berbadotan, dan daun serai menjadi ukuran yang lebih kecil. Tahapan yang kedua yaitu aktivasi bioaktivator. Ini berupa pelarutan gula putih dan gula merah dalam air untuk menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme. Kemudian E4 ini ditambahkan ke larutan gula dan didiamkan beberapa saat agar mikroba aktif terstimulasi. Tahapan yang ketiga yaitu pencampuran dan fermentasi. Bahan baku yang sudah dicacah dimasukkan ke dalam wadah atau ember atau drum. Larutan E4-nya akan aktif, air kelapa dan bahan tambahan lainnya dituangkan ke dalam wadah. Dan yang terakhir yaitu pematangan atau fermentasi. Adonan ditutup rapat di keadaan kedap udara dan didiamkan untuk proses fermentasi selama jangka waktu tertentu, yaitu sekitar 14 hari atau 2 minggu. Penutupan harus rapat untuk menciptakan kondisi yang anaerob. Selanjutnya, ada manajemen dan organisasi. Yang pertama, ada ketua kelompok atau koordinator proyek yang berfungsi sebagai pengambil keputusan utama, koordinasi dengan pihak luar, pemerintah atau pembeli, dan pengawasan umum operasional. Di bawahnya terdapat manajer produksi yang bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas POC, pengadaan bahan baku, limbah, dan mengawasi proses fermentasi. Kemudian ada manajer keuangan dan pemasaran yang bertanggung jawab atas pencatatan biaya, penetapan harga jual, dan distribusi produk ke petani lokal. Yang terakhir ada anggota pelaksana, yaitu melakukan tugas operasional harian seperti pencacahan bahan baku, pencampuran, pengemasan, dan pembersihan alat. Analisis ini didasarkan pada studi kasus yang ada di Desa Dutohe Barat, di mana proyek ini merupakan inisiatif berbasis kelompok atau komunitas kelompok tani yang fokus pada pemanfaatan limbah pertanian. Selanjutnya ada pembagian pada manajemen dan organisasi. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, di mana ada perekrutan yang memanfaatkan tenaga kerja dari anggota kelompok tani dan masyarakat lokal. Kemudian ada kunci sukses, yaitu pelatihan teknis berkelanjutan supaya kualitas POC terjamin. Kemudian ada sistem kompensasi, di mana menggunakan sistem bagi hasil profit sharing setelah biaya operasional. Kemudian ada aspek perizinan. Yang pertama, perizinan dasar yang bersifat wajib, yaitu seperti legalitas kelompok ke dinas pertanian setempat. Yang kedua, ada perizinan kualitas jika skala membesar, seperti perizinan edar produk dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Selanjutnya ada aspek sosial dan lingkungan. Pada program pembuatan pupuk organik cair di Desa Dutohe Barat ini, terdapat aspek sosial yang bermanfaat untuk pemberdayaan dan peluang tenaga kerja bagi masyarakat Dutohe Barat. Program ini membantu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah limbah pertanian menjadi POC, sehingga berpotensi untuk menciptakan unit usaha pupuk organik cair di masa depan dan membuka peluang tenaga kerja untuk masyarakatnya. Beralih ke aspek lingkungan, program pembuatan pupuk organik cair ini bermanfaat untuk mengurangi limbah pertanian dan memperbaiki kesuburan tanah yang ada di Desa Dutohe Barat. Hal ini dikarenakan program pembuatan POC ini menggunakan metode fermentasi alami selama 14 hari menggunakan E4 yang berhasil mengurangi volume limbah organik sehingga menghasilkan produk dengan nilai tinggi. Pupuk organik cair ini membantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian di Desa Dutohe Barat, juga untuk mengurangi ketergantungan pada pemakaian pupuk kimia yang nantinya berpotensi untuk merusak tanah juga air di Desa Dutohe Barat. Oke, selanjutnya untuk keberlanjutan dan inovasi produk
POC ini, kami berfokus pada pembaruan kemasan, yang mana sering kita jumpai bahwa kemasan suatu produk dapat merugikan lingkungan apabila kemasan tersebut tidak dapat terurai. Maka dari itu, kami menginginkan kemasan produk POC ini dapat digunakan berulang kali, seiringan dengan penggunaan pupuk yang dibutuhkan beberapa kali selama penanaman sampai waktu panen tiba. Nah, bahan HDPE menjadi salah satu jawaban untuk bahan kemasan yang akan digunakan sehingga dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan nantinya. Tidak hanya itu, kami juga mengusung modifikasi tutup kemasan dengan memberikan garis takar sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mengukur jumlah penggunaan produk sesuai yang dibutuhkan. Dengan begitu, pengguna juga tidak perlu lagi untuk membeli alat bantu takar lainnya. Kemudian, dengan kemasan yang bisa digunakan berulang kali ini dapat diberlakukan sistem pengisian ulang kembali produk dengan kemasan yang dibeli saat pembelian pertama. Hal ini didukung oleh target pasar yang berada di sekitar rumah produksi. Dengan begitu, pada pembelian selanjutnya, pelanggan mendapatkan harga yang lebih murah karena biaya yang dikeluarkan tidak termasuk biaya kemasan baru lagi. Nah, sistem ini dapat berkontribusi pada keberlanjutan usaha dengan mendorong daya tarik pembeli menjadi pelanggan. Terakhir, penggantian label kemasan dengan emboss dan mini annual book pada setiap pembelian awal atau pengisian berikutnya. Emboss pada bagian kemasan di depan dan belakangnya yang bertuliskan nama produk akan memberikan identitas yang kuat dan tidak mudah hilang atau dihilangkan. Hal ini dapat memudahkan proses identifikasi kemasan saat melakukan pembelian isi ulang produk. Lalu terdapat mini annual book yang diperuntukkan untuk memuat informasi yang diperlukan dalam label kemasan pada umumnya, seperti tanggal produksi, cara penggunaan, dan lain hal sebagainya. Mini annual book ini dibuat menggunakan kertas daur ulang dan tali yang ramah lingkungan sehingga mudah diurai nantinya. Mungkin hanya sebatas ini yang dapat kami sampaikan. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Selanjutnya dapat kita lanjutkan dalam sesi diskusi bersama yang dapat diakses pada Live Unpad. Sekian, terima kasih.